Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan para kiai, bunyai, gusning, ustadz ustadzah, santriwan santriwati yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyempatkan waktu sejenak untuk berdiskusi dan menerima informasi tentang apa yang selama ini menjadi hal yang terstigma di pondok pesantren. Apa itu? Penyakit kulit atau skabis atau gudik. Kita ingin agar ke depan pondok pesantren bebas dari penyakit kulit dan itu bisa diawali dari peran serta koperasi pondok pesantren sebagai agen perubahan di dalam mengatasi penyakit kulit. Bapak Ibu, yang kedua, mari kita kumandangkan sholawat kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau kita semua bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan tentunya kita nantinya akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu mendapatkan syafaat baginda Nabi dan bersamanya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para bunyai, gusning, ustadz ustadzah, santriwan santriwati yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya sebagai Sekjen OPOP Jawa Timur dalam keadaan sehat dan bugar karena hari ini 2 Muharram, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Jalan Sehat bersama Ibu Gubernur di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan hadiah belasan umroh, belasan sepeda motor, belasan sepeda listrik, dan hadiah menarik lainnya yang luar biasa. Panjenengan yang jauh di sana mungkin bisa mendengar ceritanya dulu, tapi tahun depan kalau ingin, insya Allah setiap tahun ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sengaja saya memfasilitasi satu produk yang konon oleh Profesor Muhammad Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Mafiro Malang, yang juga mantan Rektor Universitas Brawijaya, direkomendasikan untuk pesantren-pesantren se-Indonesia, bukan hanya Jawa Timur, agar bisa membantu mengatasi penyakit skabis atau gudik. Oleh karenanya, saya minta kepada yang terhormat narasumber untuk memberikan materi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, termasuk bagaimana mekanisme di dalam penanggulangan penyakit kulit tersebut. Di dalam rundown, Bapak Ibu, Kiai Ibunya sekalian, sudah tercantum eh, susunan acara yang di mana di dalamnya ada testimoni, ada diskusi, ada skema bisnis yang bisa kita kerjakan bersama dan pasti saling memberikan faedah. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Saya berharap pertemuan ini membawa barokah, mendatangkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi ladang ibadah kita sekaligus ladang bisnis kita. Terima kasih, selamat mengikuti materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para peserta pertemuan pada pagi hari ini, Pak Gofirin, terima kasih. Saya Abdul Muntalib, selama 20 atau 2 jam mendatang saya akan mengawal, akan memandu pertemuan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya perlu saya kasih pengantar sekilas bahwa memang selama ini ada image di pondok pesantren kalau tidak kena skabies rasanya kurang kurang barokah. Ada kesan begitu ketika saya mondok dulu sampai hari ini. Tetapi dengan dalam forum ini kita mencoba untuk menghilangkan image itu bahwa skabies tetap skabies dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, kira-kira an-nadzafatu minal iman. Maka kenapa forum ini digelar? Ya salah satunya kita harus mengikis image bahwa penyakit kulit
bahasa kasarnya gudiken itu tidak bagus apapun alasannya, meskipun itu dikemas dalam bentuk barokah macam-macam tetap tidak baik. Nah, apa sih sebenarnya skabies, kenapa itu terjadi, kenapa dan bagaimana solusinya? Telah hadir di forum ini Dr. Nikmatus Solihah, praktisi kesehatan sekaligus salah satu apa namanya penemu, kalau boleh saya bilang penemu salah satu obat herbal terkait dengan skabies. Kita ingin dengar sejauh mana sebenarnya dampak dari skabies dan kenapa skabies itu sampai hari ini mulai zaman dulu masih ada dan kesannya itu endemiknya di pondok pesantren. Ini kan tidak bagus bagi image pesantren. Kala itu kami persilahkan kepada Dr. Nikmatus Solihah untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan selama 30 menit ke depan. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada Gus Gofirin yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mungkin berbagi atau sharing sedikit ilmu tentang mungkin ilmu dan mungkin ini adalah salah satu solusi ya. Jadi salah satu solusi masalah utama di eh, pesantren ya. Jadi sebelumnya mungkin sebelum saya mulai perkenalkan Gus, Pak Yai, Bu Nyai, saya adalah Dokter Nikmatus Solihah. Jadi biasanya dipanggil Dokter Matus. Pendidikannya saya ini lulusan dari Universitas Islam Malang dan sekarang saya sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Saya juga tergabung dalam perkumpulan dokter NU. Kemudian saya juga sekarang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis patologi klinik di Universitas Brawijaya. Ya, jadi mungkin itu untuk eh, latar belakang saya. Jadi eh, sebelumnya mungkin ini ya, saya itu juga rumahnya di daerah pesantren. Jadi saya rumahnya itu aslinya itu saya di Jabung. Jadi saya berasal dari Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung ya. Jadi saya hidup di lingkungan pesantren, saya juga ngaji di pesantren, saya juga dulu pernah kena gudik. Jadi mungkin di sini semua mungkin ada yang tidak pernah gudik ya. Jadi nanti kalau ada yang tidak pernah gudik, saya kasih hadiah ini minyak matus. Jadi mungkin rata-rata semua sudah pernah kena gudik ya karena saya juga lahiran tahun 90-an jadi pasti sudah terkena gudik ya. Ya, jadi Jadi saya ini karena hidup waktu kecil di pesantren, kemudian saya pernah terkena gudik, saya kemudian juga kok miris ya pesantren ini kok gudik dari dulu sampai sekarang ini tidak teratasi. Padahal kan itu masalah kesehatan yang sangat biasa ya. Dibilang biasa mungkin malah sering diabaikan karena mungkin tidak mengancam nyawa. Nah, jadi saya ini eh, rasanya kok melas ya. Pesantren itu kan harusnya itu kan isinya itu berhubungan dengan eh, kebersihan ya. Katanya kan kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kenapa kok pesantren itu selalu ada gudiknya? Mulai dari kecil sampai saya sudah sekolah dokter, terus saya sampai lulus, kenapa gudik ini tidak selesai-selesai lah. Dari situlah saya melakukan riset-riset. Nah, kebetulan saya suami saya orang Malang dan memang suami saya ini sering di Barul Maghfiro. Jadi saya risetnya memang di Barul Maghfiro di Pondok Pesantren milik Prof Bisri. Jadi di Barul Maghfiro ini sebagai tempat saya riset. Jadi saya riset sekitar sekitar tiga tahunan ya. Jadi riset 3 tahunan. Kenapa sih Gudeg ini kok tidak hilang-hilang? Jadi Gudeg ini apa sih penyebabnya ya? Jadi Gudeg itu atau nama lainnya skabies, bahasa kedokterannya skabies, atau kalau bahasa Madura itu guduk ya. Ada yang ngomong juga apa namanya itu eh, apa ya namanya koreng lah itu juga ya. Jadi banyak namanya. Jadi dia ini disebabkan oleh kutu kecil ya. Jadi dia disebabkan oleh kutu kecil. Sebentar. Hmm, mohon maaf.
Jadi dia disebabkan oleh kutu kecil yang mana ya disebut sarkoptes ya, namanya kutu kecil sarkoptes yang bisa dilihat hanya dengan mikroskop ya. Jadi dia ini memang sukanya hidupnya di bawah kulit di tempat lipatan-lipatan. Makanya kenapa tempat pertama terkena itu adalah sela-sela jari, terus ketiak, selangkangan, lah alat kelamin. Selain dia hidup di lipatan, dia suka di kulit yang tipis. Makanya jarang eh, apa namanya gudeg ini dia di wajah itu nggak pernah karena kenapa itu bukan lipatan dan sering terkena sering cuci muka sering terkena matahari lah si kutu ini sukanya di tempat yang gelap-gelap dan tidak jangkau kebersihannya makanya kenapa dia juga gatalnya malam hari karena pada waktu malam hari dia ini bertelur dan aktif ya. Kenapa sih skabies ini atau gudik ini bermasalah di pesantren? Karena di pesantren itu menyebabkan anak tidak kerasan pondok, tidak kerasan, jadi pengen cepat pulang, prestasi belajar menurun, kemudian eh jadi kalau orang gatel-gatel itu kan ya tidak nyaman ya, terus bisa dibully temannya karena kulitnya jelek atau bagaimana, sehingga bisa mengganggu aktivitas belajar mengajar di pesantren. Selain itu, ketika dia kena gudeg, terus dia pulang ke rumah bisa menulari keluarganya sehingga keluarganya pun bisa bapak ibunya terkena gatal jadi juga mempengaruhi pekerjaan terus kemudian jadi menambah biaya kesehatan kalau dia pulang ya. Lah makanya itu kenapa skabies ini sebenarnya sangat penting tapi terabaikan. Sampai sekarang tahun 2020 di Indonesia itu masih banyak gudeg ya. Jadi dari dulu zaman sekarang tambah sekarang semua tempat itu membangun pondok pesantren lah. Itu memang menyebabkan angka gudeg ini meningkat. Jadi 80% penyumbang penyakit skabies itu adalah anak pesantren. Jadi jarang kalau tidak di pesantren ya. Mungkin tempat lain yang biasanya banyak seperti penjara, panti asuhan karena di situ adalah tempat-tempat yang kumpulnya atau komunitas yang banyak. Jadi memang dia gampang menular sehingga di tempat-tempat yang perkumpulan atau komunitas itu gampang sekali terkena gudik ya. Nah, ini juga ternyata di luar negeri itu juga ada gudeg malah kalau di luar negeri karena gudeg itu tidak terbiasa itu menjadi masalah ya. Sehingga di WHO pun mencanangkan 2030 harus bebas gudeg ya karena dia memang karena dia memang eh, karena dia memang sangat mengganggu pekerjaan ya di luar negeri itu sangat mengganggu makanya dia dicanangkan untuk bebas gudeg ya di WHO. Tapi di Indonesia karena dia penyakit yang terabaikan mungkin sangat ringan ya. Nah, jadi Indonesia adalah peringkat pertama terkena gudeg ya tadi karena 80% pondok pesantren ya. Jadi tadi tadi saya sudah terangkan dia suka di tempat lipatan-lipatan dan biasanya dia gampang menular serta keluhannya itu gatal malam hari ya. Lah, untuk pencegahannya bagaimana? Lah, untuk pencegahannya itu memang aturannya adalah dia harusnya dicuci dengan air panas bajunya, tempat tidurnya, tapi kan itu sangat tidak aplikatif di pondok pesantren. Anak pondok itu kalau nyuci aja udah, kalau bisa nyuci aja udah syukur ya. Lah, apalagi pakai cuci air panas itu sangat susah. Makanya mungkin untuk gudeg ini tetap terjadi karena kebersihannya juga memang kurang. Kemudian nah, kasur juga dijemur, itu juga sangat susah aplikasinya ya. Ya, memang yang paling mungkin yang paling ini adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti harus rajin mandi, tidak boleh memakai baju bergantian. Lah itu adalah salah satu pencegahan untuk terkena skabies. Kemudian juga mungkin harus potong kuku karena kalau ketika dia menggaruk terus ada kutunya di kuku, kemudian dia ke temennya lah itu juga bisa menular ya. Makanya kenapa di pondok pesantren tuh gampang sekali terkena gudik ya. Nah, jadi kenapa sih eh kenapa sih ada Matus Herbal? Jadi ini nama saya ya. Jadi kenapa em, saya kasih nama Matus Herbal? Jadi karena saya ingin bertanggung jawab bahwa saya riset ini itu berdasarkan ilmu kedokteran dan taruhannya adalah nama saya sebagai dokter gitu ya. Jadi riset ini sudah 3 tahun. Ya, karena masalah tadi, kenapa di pondok itu gudeg itu masih banyak? Ternyata kan kalau gudeg di pondok itu biasanya kan obatnya itu pakai seperti permetrin gitu ya. Permetrin itu adalah insektisida. Jadi emang buat apa
pestisida. Jadi buat untuk apa namanya eh, pertanian gitu ya. Tapi dalam dosis yang kecil dia digunakan untuk membunuh serangga. Salah satunya adalah skabies tadi. Lah cuma permetrin ini itu kan kelemahannya tidak dijual bebas ya. Jadi kalau di pondok kan tidak boleh masuk kalau nggak ada dokternya. Terus kemudian permetrin ini juga harus digunakan minimal 12 jam. Padahal kan kalau pesantren kan dia harus wudhu, harus sholat, sehingga sangat tidak cocok untuk digunakan di pesantren. Makanya kenapa di pesantren itu kurang efektif karena dia habis dioles permetrin, dia masih wudhu, masih sholat ya kan, itu mengurangi efektivitas. Dan kemudian kerugiannya adalah dia karena merupakan pestisida, jadi dia racun di kulit. Makanya dia digunakan hanya untuk 1 minggu sekali. Sedangkan gatal itu tiap hari. Makanya kadang ada anak-anak pakai minyak gas, pakai deterjen, itu kan juga tambah merusak kulit. Lah, sehingga pengobatan yang ada sekarang untuk gudik itu sangat tidak cocok untuk pesantren. Itulah membuat gudik ini tidak tuntas ya di pondok pesantren. Jadi makanya saya menformulasikan ini adalah obat herbal. Jadi seperti ini. Seperti pada gambar ya. Jadi ini adalah 100% herbal yang mana saya juga membuat perusahaannya sendiri, saya yang meracik sendiri, saya yang eh, ya pokoknya dari perisetan sampai sampai jadi seperti ini adalah saya sendiri dan eh, maksudnya ada saya dan timnya. Jadi ini memang 100% herbal yang mana alami sehingga dia bisa digunakan untuk semua umur. Karena kalau obat permetrin yang ada itu kan tidak boleh digunakan ibu hamil pada bayi. Lah itu yang menyebabkan juga gudik ini tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau ini karena dia 100% herbal bisa digunakan semua umur. Wanita hamil, ibu menyusui, bayi dan semua orang bisa digunakan lah. Terus kemudian ke keuntungannya ya, kelebihannya dibanding obat sekarang Tuh, sebaiknya 100 jadi dijamin aman. Jadi walau kemakan misalnya keminum ya gitu dia juga aman ya. Terus yang Mali kedua lovely. ya karena ini saya pakai packagingnya roll lah. Ini jadi tidak pakai Oh, tangan, jadi mungkin lebih steril. Dan ini memang digunakan satu orang oh, satu. Jadi digunakan bisa karena kecil bisa ditaruh di saku, bisa di mana-mana. Jadi ketika gatal belum belum menjalar banyak sudah bisa dioles. Jadi sangat gampang penggunaannya karena dia hanya dioles sehari 2 kali pagi dan malam. Jadi tidak mengganggu waktu sholat ataupun wudhu ya. Kemudian dia memang karena herbal jadi tidak untuk kemungkinan sensitif atau efek samping itu sangat-sangat kecil. Jadi ini saya sudah riset di Baru Mafiro memang makanya Baru Mafiro mungkin menjadi pondok pesantren yang bukan modern. Nah, tadi kalau Gus Wofirin bilang memang ada yang tidak gudikan yaitu di pesantren modern ya. Tapi Baru Mafiro ini adalah bukan pondok pesantren yang modern tapi dia menjadi pertama kali yang bebas gudik. Jadi hampir sudah tidak ada di Baru Mafiro itu ceritanya gudik. Karena sama Prof. Bisri ini sudah setiap anak wajib punya ini. Jadi ketika gatal 1 kali atau baru gatal, dia sudah bisa mengaplikasikan sehingga pencegah penularan itu akan bisa dihindari ya. Jadi itulah kelebihannya Matus Herbal ini. Jadi eh, sebenarnya dia karena herbal makanya dia juga punya keuntungan dibanding dengan tadi permetrin. Kalau permetrin itu hanya bunuh kutunya tapi tidak mengeluarkan gatal. Jadi kalau herbal ini efeknya bisa menjadi anti radang, anti gatal sehingga dia anak pesantren ini juga nyaman memakai ini karena ada efeknya mengurangi gatal. Jadi dia tidak menggaruk, akhirnya penularan juga berkurang. Kemudian ini juga sudah terbukti selain untuk gudik ya karena dia dari herbal, makanya dia juga bisa digunakan sebenarnya biasanya anak-anak panuen itu juga bisa. Kemudian digigit serangga anak-anak itu kena tomcat itu juga paling sering atau nyamuk malah kalau nyamuk cepet banget ya. Jadi hilangnya cepet banget. Terus anak kecil biasanya juga yang biasanya iritasi digaruk itu cepat. Kenapa? Karena memang matus ini 100% herbal sehingga dia mempunyai efek yang luas anti radang, anti bakteri, anti kutu dan anti gatal itu yang penting ya.
Nah, makanya kenapa kami merekomendasikan Matus Herbal ini karena ya mempunyai kelebihan yang lebih banyak daripada permetrin ya. Jadi kami juga sudah melakukan MOU ya dengan RMI juga kemarin dengan Prof. Bisri untuk mencanangkan santri atau pondok pesantren bebas gudik ya. Nah ini jadi bahwa memang Bahrul Mahfiro itu menjadi satu pertama kali pesantren yang bukan modern tapi bebas gudik ya. Nah, jadi ini juga Matus, kami sudah juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan seperti kami merupakan binaan terbaik di kimia farma. Kemudian juga saya juga mengikuti talenta wirausaha di BSI, kemudian juga di Pergadean dan kami mendapatkan penghargaan-penghargaan. Jadi sebenarnya Matus ini sudah banyak yang mengenal. Hanya saja memang kami ingin cepat ingin cepat mencanangkan atau mewujudkan santri bebas gudik. Jadi kami mohon bantuan kepada mungkin Pak Yai, Bu Nyai Gus untuk membantu program kami bersama Prof. Bisri dan RMI ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Nikmatus Solihah. Beliau selain praktisi kesehatan juga penemu. Jadi tentu sangat detail menjelaskan terkait dengan matus itu tadi. Tetapi belum lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan paparan testimoni dari pengguna. Benar nggak apa yang disampaikan oleh Dr. Nikmatus Solihah itu tadi terkait dengan matus, terkait dengan efektivitas penggunaan aplikatif atau tidak. Kami dengarkan bersama-sama dari Bapak Aflakul Rizki. Ini adalah pengguna yang juga konsumen. Tentu mantan budiker kira-kira begitu ya. Monggo Mas Aflak. Sekali lagi kami undang Mas Aflak yang akan testimoni. Bisa dibuka Zoom-nya. Sambil menunggu Mas Aflak, jadi tadi menarik sekali bahwa ternyata penyakit atau skabies night gudik ini sukanya nyelempit. Itu makanya menjadi pertanyaan saya dulu ketika masih di pondok, kenapa gudik nggak pernah di leher? Kenapa tidak pernah di wajah? Selalu celempitan itu baru terjawab. Saya itu baru tahu ternyata dia sukanya atau takutnya kena matahari. Kira-kira begitu. Ini menarik bagi saya khususnya itu ilmu baru. Tahu gitu dulu mungkin saya tidak gudikan kalau begitu. Nah, tetapi begini. Penyadaran menurut saya di pesantren bahwa gudik ini sesuatu yang sangat menjijikan ya, bukan sesuatu yang ini mitosnya kalau orang tidak dibikin di pondok ilmunya tidak barokah, itu harus kita hapus. Kemudian gudikan itu tanda kerasan di pondok, saya juga pernah dengar begitu, maka ini tidak boleh lagi ada image begitu, ada kesan begitu. Mas Aflak sudah bisa. Oke. Oh, sebelum testimoni dari Mas Aflak, ini kita lihat bersama penampilan video dari Matus. Kali saya memakai minyak di sini, penyakit. Kamu kenapa? Gatel-gatel. Hah? Gatel-gatel? Dipalusin aja. Wabarakatuh. Kenalkan nama saya Biat. Saya dari Bandung. Sebelumnya saya mengalami gatal-gatal. Di mana gatal-gatalnya? Oh ini ya, coba lihat. Oke, terus? Dan setelah memakai matus, alhamdulillah semua sudah kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah. Saya dari Santri Santri. Memakai minyak matus ini penyakit gatal-gatal saya dan alhamdulillah sudah kering. Kaki ya, coba lihat. Ini ya. Ini sudah berapa hari? 5 hari udah kering ya. Kemarin ini luka sekali ya? Iya. Alhamdulillah setelah beberapa kali saya memakai minyak matus ini, penyakit gatal-gatal saya sudah sembuh.
hari sampai 5 bulan. Coba lihat ini udah kering semua ya. Tadi bernanah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Harun Mafiro, nama saya Nanda Ulis Sadi. Saya setelah membeli matus, saya pakai di area kemaluan. Oke. Alhamdulillah selama 1 minggu ini matus saya sudah habis dan penyakit saya sudah alhamdulillah. Bagi teman-teman yang mengalami penyakit gatal-gatal beli matus biar cepat kering. Kamu gatal, dimatuskan aja. Manusia kuat itu kita mimpi. Baik, kita beri aplaus dan apresiasi atas video dan karya dari Dr. Nikmatus Solihah tadi. Bapak, Ibu, para peserta forum pagi hari ini, kita langsung saja dengarkan testimoni dari Mas Aflah. Silakan, Mas Aflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Aflahur Rizki dari santri Pondok Pesantren Bahrul Mafiro Kota Malang, dan saya salah satu adalah sebagai testimoni yang pernah mencoba matus. Nah, dulu itu kalau di pondok penyakit gudeg itu kan cepat menular, bahkan sampai teman-teman itu sampai 1 minggu, 2 minggu, sampai kalau yang parah itu pulang. Nah, dulu saya pakai itu karena memang ada matus ya, karena ketika ada penyakit gatal itu langsung segera diobati dengan matus, dan praktis menurut saya karena setiap 6 jam atau pagi bisa dipakai 6 jam sekali, terus bisa pakai lagi, sehingga sangat kondusif untuk kegiatan di pondok sesuai dengan budaya pondok, sehingga lebih maksimal menurut saya. Saya nggak sampai 1 minggu, 4 hari, 5 hari sudah selesai, nggak gatel lagi, sudah kudik-kudiknya hilang, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, sehingga matus ini memang menurut saya sangat cocok dan efektif bagi budaya pesantren-pesantren khususnya di Indonesia. Ngonten. Baik, singkat, padat, jelas, tapi insya Allah efektif, Mas Aflah. Terima kasih testimoninya. Baik, Bapak, Ibu, para peserta pada Zoom kali ini, ada waktu sekitar 10 menit, saya manfaatkan untuk sesi tanya-jawab, langsung nanti ditanggapi oleh Dr. Nikmatus Solihah, tentu terkait dengan fenomena skabies yang sampai hari ini masih mengejala dan belum tuntas-tuntas, khususnya di pondok pesantren kita semua. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, monggo. Atau mungkin bisa nulis di kolom komentar, silakan. Mungkin untuk ada pertanyaan apakah sudah tersedia di Shopee? Ya, Alhamdulillah Matus sudah tersedia di Shopee. Jadi mungkin pencarian Matus Herbal akan muncul ya. Dan mungkin Bu Nyai, Pak Yai, dan Ustadz mungkin semua atau alumni Pondok Pesantren bisa melihat di sana juga banyak komen yang sudah merasakan manfaat penggunaan Matus. Mungkin nanti setelah ini ada sesi kenapa Matus ini bisa jadi bisa untuk apa bisnis gitu ya, sehingga makanya kenapa karena Matus juga sudah dikenali, sudah banyak yang tahu ya, jadi melalui e-commerce seperti Shopee, kemudian juga Tokopedia itu juga sudah tersedia. Mungkin kalau untuk materinya atau teorinya sudah saya berikan di chat, jadi silakan mungkin kalau untuk baca-baca bahan bacaan, mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan,
Pak Ustadz bisa mungkin langsung ke materi selanjutnya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan, dokter, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan data itu tadi. Jadi kita menjadi kaget karena disebut bahwa Indonesia menjadi sarang skabies tertinggi di dunia ya. Dan ironisnya pesantren menduduki yang teratas dengan 80%. Ini memang benar begitu atau bagaimana ini? Kenapa harus di pesantren? Karena kan juga ada apa namanya tempat-tempat yang itu dihuni juga oleh banyak orang, misalnya di asrama apa gitu. Kenapa? Seolah-olah apakah ini anak apa namanya kesannya negatif untuk pesantren? Gimana dokter kata itu? Nggih, terima kasih Pak. Jadi mungkin sedikit mengulangi dan mengulangi kembali tadi kenapa kok di pesantren. Jadi benar mungkin ya kalau zaman dulu mungkin malah 100% atau hampir 100% ya yang punya gudeg itu adalah pondok pesantren. Tapi sekarang memang pondok pesantren tambah banyak. Tetapi juga ada pondok pesantren yang modern. Jadi mungkin yang tadi Bu Gus Gofirin bilang mereka yang bayar apa namanya biayanya lebih mahal, mungkin satu kamar itu hanya satu dua orang, sehingga gudeg itu tidak mungkin atau tidak memungkinkan gudeg ini menular. Nah, makanya kenapa masih 80% karena semakin banyak pondok pesantren di Indonesia. Jadi di Indonesia ini sekarang sudah hampir berapa ribu pondok pesantren dibuka, yang mana pondok pesantren itu hampir mungkin 80% lebih bukan yang modern. Jadi pondok pesantren yang biasa ya. Jadi yang bukan modern sehingga satu kamar biasanya lebih dari 20 orang atau 10 orang lah ya. Pokoknya lebih dari 10 orang. Tadi kenapa dia bisa menular atau 80% di pesantren? Karena jumlah di pondok pesantren itu banyak banget ini santrinya ya. Di mana misalnya satu satu misalnya pondok pesantren yang kecil aja dia biasanya misalnya 500 orang. 500 orang itu hampir 90%-nya pasti terkena gudik. Kenapa? Karena ketika ada satu orang terkena gudik, lah dia kemudian tidur bersama, memakai pakaian biasanya sarung gantian, baju gantian, sabunnya juga pakai sabun batang gantian, itu sangat sangat mempermudah gudik untuk menular. Makanya kenapa sih kok 80% masih di pesantren? Ya karena tadi gudik itu seneng wongi kumpul-kumpul. Jadi gudik itu memang seneng kumpul bareng orang. Jadi kalau dia yang komunitas yang tidak banyak, dia tidak akan gampang menular. Tapi kalau kayak model pesantren dengan yang semua aktivitas hidupnya itu secara bersama dan sangat dekat, itu menyebabkan dia gampang penyebarannya. Mungkin seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Begitu detail karena dokter selain praktisi kesehatan, penemu obat herbal skabies, juga saya tadi dengar juga mantan budiker juga ya ternyata. Jadi paham betul. Jadi ini sangat komplit penjelasannya tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Pertama terkait dengan pembelian produk, Privibo bisa melakukan faktur pajak atau tidak, belinya di mana dan dan harganya berapa. Nah, ini kebetulan pada sesi berikutnya, setelah ini tadi ada tanya jawab, sekaligus kita langsung bahas tentang plan bisnisnya. Di sini telah hadir Bapak Muhammad Henalton, ini yang akan mengurusi terkait dengan bisnis Matus herbal ini seperti apa. Kami persilakan Bapak Muhammad Henalton untuk menjelaskan bagaimana dari sisi bisnisnya. Monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah kita sudah menyimak paparan ya. Jadi ini adalah produk inovasi dari santri, dari dokter santri, produk santri asli lah ini. Yang lahir dari sebuah keprihatinan, dari kecintaannya terhadap pesantren. Jadi memang ini sebuah inovasi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia karena obat skabies sampai sekarang bisa dicari di Google itu adalah berbahan dasar permetrin yaitu pestisida dan itu tingkat kegagalannya sangat tinggi. Itu yang menyebabkan eh, skabies itu jumlahnya tetap tinggi sampai sekarang. Nah, dengan adanya
inovasi penemuan dari Dr. Nikmatus Solihah. Ini mulai dari kecil tinggalnya juga di pesantren, sekarang ngajarnya juga di Unisma, jadi dokter di pesantren, Unisma, terus anggota PDNU juga, jadi sudah agak khatam masalah gudik juga mungkin dulu ya, oke. Nah, alhamdulillah ini jadi sebuah inovasi ya, sebuah harapan kita semua bahwa pesantren itu bebas kabies. Pesantren tidak lagi identik dengan mondok itu kudu-gudikan. Salah satu motivasinya ya nanti kalau anak putranya Dokter Nikmatus ini mondok, waktu itu katanya waktu riset itu kepinginnya anaknya mondok tapi nggak pingin gudikan, caranya gimana? Yaitu dibela-belain riset dengan waktu, tenaga, pikirannya sendiri. Akhirnya alhamdulillah berkahnya di pondok tadi, akhirnya bisa menemukan obat ini. Nah, jadi khusus pada hari ini terima kasih Gus Govirin sudah memfasilitasi kami semua. Ini di layar ini profilnya yang ada di Shopee. Jadi kita harga di Shopee itu 80.000 dengan penjualan 4.500 ya. Penjualan 4.500 itu pembeli, bukan penjualan produk. Kalau produknya lebih dari 10.000 yang sudah terjual. Dengan testimoni yang alhamdulillah banyak yang sangat puas. Karena 5 hari itu rata-rata sudah sembuh. Jadi kalau pakai ini, santri itu senangnya apa? Gatalnya langsung hilang. Kurang dari 3 menit itu gatalnya langsung berkurang. Kurang dari 3 menit setelah diolesi, itu gatalnya langsung hilang. Untuk sembuhnya itu rata-rata 5 hari. Jadi 3 hari itu sudah mulai kering, 5 hari sembuh. Sehingga tujuannya sebenarnya kenapa santri itu harus punya ini. Supaya kalau kena gudik, kita nggak bisa mencegah lingkungan itu kena skabies ya. Tapi ketika kena, itu segera tertangani. Yang terjadi sekarang ini kan nggak tertangani. Ada yang pakai minyak tanah, ada yang pakai garam, ada yang digosok pakai spiritus, pakai bensin. Artinya bukan prosedur kesehatan. Akhirnya bukannya tambah sehat, tapi tambah iritasi, tambah parah. Ujung-ujungnya santri ini apa? Pulang, nulari juga keluarganya. Terus kemudian eh, selain nulari keluarganya, juga santri ini izin izin pulang. Jadi salah satu pesantren yang kita sudah masuk, contohnya adalah di Ngalah. Begitu obat kita ini masuk ke sana, itu santri yang izin pulang dan yang nggak kerasan, artinya yang itu langsung turun drastis karena sudah ada solusinya di pesantren. Jadi kita sudah ada di beberapa pesantren seperti Dogiri, terus Ngalah di Darul Mafiroh tentunya, bahkan di Darul Mafiroh dibuatkan untuk program. Nah, jadi kalau mengenai kesembuhan, saya kira jaminannya namanya Dokter Matus ini, jadi mempertaruhkan gelar dokternya ya. Di sini bertanggung jawab Dokter Matus ini terhadap hasil kesembuhannya ya. Nah, terus next. Jadi untuk penjualan ya, misalnya dari Bapak Minat menjadi distributor, kita berharap juga bisa ikut bersama kami, bergabung bersama Baru Bafiro untuk gerakan pesantren bebas KBS. Ini target pasarnya ini sangat mudah sekali. Itu ibu wali santri, jangan bapaknya ya. Kalau bapaknya biasanya nggak terlalu peduli. Anak-anak ini sambatnya, ngeluhnya masalah gatal tuh ke ibunya. Kenapa penjualan kita di Shopee tinggi? Karena ibu-ibu. Di Tokopedia nggak terlalu karena Tokopedia pasarnya bapak-bapak. Di TikTok juga nggak terlalu karena masih muda-muda, anaknya belum ada yang mondok. Itu yang pertama. Jadi kalau kita pasarkan informasi bahwa di koperasi ini sudah ada produk Matus untuk skabies, itu insya Allah saya menjual produk Matus ini menawarkan kepada wali santri itu hampir 100% itu beli. Tapi kalau bapak-bapaknya, ntar nanti nunggu ibunya. Nah, sekarang kemudian kalau santri jelas ini mereka itu cuman informasi karena mereka ya nggak punya uang ya untuk beli ya. Dan mereka belum pada keputusan untuk mengobat. Makanya iklan obat, iklan Pampers itu pasti anak sama ibu. Karena peranan ibu ini wali santri inilah yang
menentukan. Target pasarnya itu aja. Makanya kenapa di sini ada Pak Kiai juga nanti bisa seperti itu. Tapi yang target langsung dari konsumennya Matus ini adalah ibu dari wali santri. Nah, dan itu kita bisa memanfaatkan sekarang ini ada grup WA wali santri. Bagaimana nanti kita bisa support, kita akan support juga video, konten-konten sehingga bisa ibu-ibu wali santri ini bisa mendapatkan informasi pembeliannya mungkin di koperasi pesantren pondok atau kepada ustadz siapa ya yang nanti jadi distributor. Atau juga spanduk, banner, intinya penawaran yang efektif adalah pada saat sambangan orang tua ke pondok. Itu yang sangat-sangat efektif sekali untuk memberikan informasi tersebut. Dan juga grup wali santri. Itu rata-rata hampir 95% adalah ibu-ibu. Yang ibunya, bukan bapaknya yang ikut di grup wali santri itu. Sehingga eh, mereka itu kondisinya sekarang ini adalah ibu wali santri ini prihatin dan bingung gimana caranya gatal ini sembuh. Jadi seperti kalau orang itu panik tuh kayak tenggelam di air tuh loh. Mau apa aja disarankan pakai yang nggak masuk akal kayak garam, pakai autan, pakai bensin, pakai minyak tanah, pakai spiritus sudah dicoba karena saking bingungnya. Karena gatalnya ini memang kalau terutama malam hari ya. Seperti itu. Next. Nah, ini beberapa distributor Matus yang sudah ada di Basmalah, Sidogiri, Dalwamart, Duta Swalayan Pondok Pesantren Ngalah, Koperasi Pesantren Baru Mahfiro, Koperasi Pesantren Sunan Kalijogo Capung Malang, Apotek Salafia Sukorejo, di Nurul Islam, Wali Songo, Probolinggo, Miftahul Ulum, Masjid dan juga di Madinah FMM, Masjid Jami Malang. Nah, ini khusus untuk anggota OPOP, Gus. Kita ingin mengajak, artinya kesejahteraan itu termasuk kesehatan dan juga ini adalah sekaligus kita ini bisnis tapi juga menuntaskan masalahnya ya. Ini ada harga khusus untuk anggota OPOP untuk jadi distributor yaitu per botol itu 50.000. Nanti kita juga akan support marketing kitnya. HET-nya tertinggi adalah 80.000 ya. HET tertinggi 80.000. Nah, terus pembelian ini minimal 10 dan nanti ada free ongkir untuk Jawa Timur. Untuk free ongkir bisa Jawa Timur. Jadi ini tadi harga ini sama Gus Bukovirin sak murah-murahnya untuk kesejahteraan anggota OPOP, untuk kesejahteraan santri. Monggo, kita batasi harga tertingginya adalah 80.000. Dan kita ini memang membuat pabrik sendiri. Sebenarnya ini adalah pesan dari Gus Bisri supaya kita nggak maklun selain untuk menjaga kualitas juga untuk menekan harga produksi. Karena memang herbalnya yang kita pakai adalah herbal yang terbaik, kualitas terbaik. Seperti itu. Karena image herbal sampai saat ini kan lambat ya. Tapi itu karena apa? Cuman herbal yang lambat itu kenapa? Karena diminum 2 gelas jadi 1 gelas. Nah, sementara bahan-bahan kita ini 5 ton, 10 ton hanya jadi 1 liter. Jadi kelasnya sudah esensial dan kita import semuanya ya. Hampir 90% bahan bakunya memang import karena pengolahan dan kualitasnya masih belum bisa dilakukan di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu, Yai, Ustadz, nanti kalau berminat bisa menghubungi Pondok Pesantren Baru Mahfiroh atau langsung ke PT Matus Herbal, nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Tholib. Mungkin bisa testimoni yang PIK, salah satunya di pesantren PIK. Sebelumnya saya di sini mengalami gatal setelah memakai Matus alat Tak boleh dari Nah, ini yang kondisinya parah sekali nih di pesantren ilmu Quran.
8, 9, 10. Yang iki sing nemen-nemen sih. Karena apa? Digaruk, akhirnya iritasi, luka, dan infeksi sampai bernanah. Nah, itu setelah nanahnya dibersihkan, karena ini sudah sangat parah ya waktu itu ya, kita ada sesi ini penyuluhan. Akhirnya yang paling parah kondisinya sampai seperti ini. Anak-anak kita yang lagi menghafalkan Al-Quran, saya rasa sangat memprihatinkan ya dengan kondisi kayak gini, dan otomatis hafalannya juga akan menurun karena kualitas tidurnya. Obatnya wis habis apa sih? Ada. Sampun enten. Masih enten. Masih enten. Masih banyak. Diolesi berapa kali sehari? Enggak tahu kan bisa jawab. Ini kami dari Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung. Kami yang bertanggung jawab di Poskesden atau Pos Kesehatan Pesantren Sunan Kalijogo Jabung Malang. Alhamdulillah kami sudah menggunakan obat Matus Herbal ini untuk menangani penyakit skabies yang ada di pondok kami. Dan obat Matus Herbal ini sangat rekomendasi untuk penyakit skabies yang ada di pondok kami. Alhamdulillah hingga saat ini penyakit kudis atau skabies yang ada di pondok kami terus berkurang. Dan ini juga efisien banget karena penggunaannya dengan cara dioleskan hingga sampai 5 hari, insya Allah penyakit skabies atau kudis akan langsung kering. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada sedikit teknis. Jadi peluang bisnisnya ini, kita ngomong peluang bisnis, jumlah prevalensi ya, jumlah yang sakit skabies sangat banyak, dan jumlah pesantren sendiri pun sangat banyak. Sehingga kita juga ingin anak-anak ini sehat, santri-santri ini sehat, maka ada solusi berupa inovasi obat herbal yang diformulasikan oleh Dokter Nikmatus Solihah. Kebetulan juga seorang santri yang menjadi dokter dan sampai sekarang juga masih mengabdi di pesantren. Dan itu dijamin sama Dokter Nikmatus dalam 5 hari sampai 7 hari sembuh. Sehingga ketika sudah diobati itu kena langsung diobati, nggak sampai seperti tadi. Yang seperti di pesantren ilmu Quran tadi ya, artinya salah satunya seperti itu, santri prihatin sekali ya, artinya kita kondisi seperti itu, kita nggak bisa tinggal diam lah melihat kondisi seperti itu, apalagi ya Muslim sampai rasanya lihat istilahnya kalau nggak mondok, nggak gudikan, itu sebenarnya kami nggak setuju ya. Karena diajari kebersihan, wudhu semuanya. Jadi mungkin dengan Matus ini menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang ada sekarang di pesantren mulai yang sudah berabad-abad. Ya Alhamdulillah ini semuanya juga keberkahan dan doa dari guru-guru kita semua. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada host. Monggo Pak Tolib, matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Tonton. Ini saya panggilnya Mas Tonton ini. Tadi sudah dijelaskan tentang plan bisnis atau sistem bisnisnya. Tentu ada beberapa pertanyaan mungkin yang mengganjal dari para peserta. Juga ada beberapa yang sudah menulis di chat kolom komentar. Pertama mungkin saya bacakan dulu. Apakah pihak distributor bisa menerbitkan faktur pajak untuk pembelian produknya? Itu salah satu pertanyaan. Mungkin bisa ditanggapi dulu sambil nunggu pertanyaan dari yang lain. Monggo.
Jadi gini, memang kita ini belum termasuk PKP ya, usaha kena pajak ya, UKM. Memang kita UKM. Produk, ini produk UKM, produk asli santri, eh, UKM, sehingga kita mungkin tapi ke depannya kita akan terbitkan faktur pajak ya, karena juga kebutuhan juga ke depannya. Tapi nanti kita terima kasih masukannya, kita coba kalau memang eh, membutuhkan, kita nanti juga akan bisa terbitkan. Kita tinggal ke pajak aja untuk mendaftar sebagai PKP. Itu aja sih. Baik, Bapak-bapak, Pak dan Ibu, monggo kami beri kesempatan ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab apa saja, terutama terkait dengan bisnisnya, karena ini ya kesehatan juga ada, tentu ada unsur bisnisnya juga. Monggo kami beri kesempatan dulu. Di kolom komentar juga ada pertanyaan, mungkin ini bisa dijawab, bisa tidak juga karena menyangkut agak-agak sensitif ini. Pertanyaannya, bahan herbal dari obat apa tersebut? Monggo Jadi ini kalau berkenan dijawab, jawab. Kalau tidak apa-apa. Monggo ini ada kayaknya dokter. semua. Jadi produk kita juga lupa tadi saya informasikan bahwa semua produk kita ini sudah BPOM dan halal. Sudah ada COA, Certificate of Analysnya juga dari semua bahan-bahan. Jadi bahan-bahannya salah satunya ada VCO. Di sini ada tercantum semua di kemasan itu. Ingredientnya ada semuanya, ada VCO, ada cengkeh, ada beberapa bahan-bahan macam-macam semuanya. Jadi sudah BPOM, sudah halal semuanya. Kadaluarsanya 2 tahun. Untuk masa kadaluarsanya adalah 2 tahun. Untuk volumenya ini 6 mili. Tapi ini cukup untuk mengobati tadi yang di pik itu aja nggak habis 1 botol. Karena ini modelnya dioleskan sehingga irit. Nggak seperti salep yang tebal. Selain untuk mengobati skabies juga bisa mengobati Pak penyakit kulit yang lain seperti panu, kadas, herpes, seperti itu bisa juga. Jadi kelebihan dari obat herbal ini adalah memiliki banyak khasiat, tidak hanya satu. Jadi sangat aman ya, pasarnya sudah jelas sekali, tinggal menginformasikan kepada wali santri dan nggak usah kelilingan kemana-mana, cukup ke pondok-pondok aja udah pasti yang penyakit skabies di sana. Kalau di luar malah nggak banyak ya. Jadi target pasar yang fokus ini akan meringankan dari biaya sales ataupun biaya marketing kita. Dan itu bisa lewat WA wali santri semuanya, bisa lewat spanduk, banner yang ada di apa, di bisa disampaikan di saat wali santri sambangan ke pesantren. Monggo yang lainnya kalau mungkin ada pertanyaan. Baik, Mas Tonton. Juga ada pertanyaan, tapi tadi kayaknya sudah dijawab tadi terkait dengan faktur pajak. Ini pertanyaan yang mungkin cukup umum ya. Kalau misalnya menjadi reseller atau apa distributor kalau gitu, itu sifatnya jual putus, konsinyasi atau seperti apa? Mohon tadi kayaknya belum dijelaskan ya, biar lebih jelas. Ya, untuk distributor ini makanya tadi khusus untuk anggota OPOP itu kita beli putus, tetap beli putus dengan harga spesial yaitu 50.000 dengan pembelian minimal 10 dan itu kita berikan free ongkir untuk di Jawa Timur. Kita berikan free ongkir untuk jadi hanya dengan kalau mau nyoba dulu, membuktikan dulu. Kadang-kadang orang ini kalau nggak, coba dulu nggak yakin. Makanya ini jadi bisnis UKM yang pasarnya jelas, yang memang manfaatnya untuk pesantren dari pesantren. Jadi ini produk benar-benar produk dari santri untuk santri, dari pesantren untuk pesantren. Produk asli santri sendiri, pasarnya juga di pesantren sehingga saya rasa sangat mudah sekali untuk menjualnya. Jadi kalau kita itu di pesantren-pesantren cukup hari Minggu buka booth itu wali-wali santri itu udah kebutuhannya tinggi sekali, udah pasti butuh banget seperti itu. Kalau ke santrinya terus terang ya kadang lah nggak langsung ya karena santrinya sanggup nih pas
sahurnya nggak ada, uangnya nggak ada. Jadi memang eh, daya belinya, pengambil keputusannya adalah ibu-ibu lah, seperti itu. Dan selain tadi kita akan berikan marketing kit berupa konten-konten, semuanya itu kita berikan, kita termasuk kita bimbing bagaimana apa namanya cara memasarkannya, segala macamnya, brosur, konten, semuanya ada semua. Banner juga kita siapkan semuanya, ada semuanya. Sehingga apa? Sebenarnya yang terjadi ya, memang kita jualan di Shopee ini tinggi penjualannya. Ya juga, alhamdulillah, setiap hari kita terjual tuh hampir 60-70 botol ya, pembeli ya. Itu rata-rata mereka saya itu sampai membuka itu di hari Minggu itu ada Sabtu dan Minggu itu ada pengiriman. Itu karena apa? Mereka selak pingin dapat barangnya, kebutuhannya itu. Kalau udah gatel itu kan enggak. Jadi ini yang nggak teratasi oleh Shopee. Harus dikirimkan 2-3 hari baru nyampe. Sehingga kalau ini tersedia di pesantren-pesantren anggota OPOP, wali santri bisa langsung mendapatkan dan bisa langsung memberikan ke santri. Itu yang kita ingin mengembangkan bisnisnya secara offline dengan jaringan OPOP ini adalah seperti itu. Karena kebutuhan mereka komplain sering. Ketika kok lama, saya mau sambangan, mau saya bawa sambangan. Karena ya itu kirimnya 2-3 hari. Tapi kalau itu tersedia di pesantren, bisa langsung diberikan ke santri diberikan orang tua dan diberikan kepada santri pada saat sambangan. Baik, Mas Tonton, terima kasih penjelasannya. Tetapi tadi ada yang bertanya bagaimana kita segera mendapatkan barangnya. Mungkin tadi sudah dapat izin dari Mas Tonton, nanti bisa melewati Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah Malang. Begitu Mas Tonton ya. Jadi untuk nomor kontak sementara bisa di nomor 08123352910 itu sudah kami tulis di kolom komentar atas nama Abdul Muntolib. Sementara di nomor itu sebagai pihak dari Bahrul Maghfirah nanti berikutnya bisa komunikasi di nomor tersebut lebih teknis, lebih detail, nanti bisa menghubungi nomor itu, nanti kami sambungkan dengan Mas Tonton. Baik, ada tambahan lagi Mas Tonton? Mohon izin Pak Tolib, nanti mungkin dari rekan-rekan di sini yang ingin bergabung bisa dibuatkan grup sehingga Baik. bisa komunikasi, saling berbagi informasi dan juga untuk solusinya. Baik, baik. Terima kasih masukannya. Bapak, Ibu, para peserta Zoom pada pagi hari ini, rasanya sudah cukup detail apa yang telah disampaikan oleh Dr. Nikmatus Solihah, oleh Mas Tonton terkait dengan obat herbal skabies ini. Tapi barangkali kalau masih ada satu yang ingin pendapat, bertanya, masih kami beri kesempatan sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Ini ada satu pertanyaan. Oh, kadaluarsa tadi sudah 2 tahun tadi sudah dijawab. Oke, baik. Bapak Ibu, para jamaah, para peserta. Jadi tadi semangat dari Dr. Nikmatus Solihah ini cukup mulia. Jadi tidak sekedar ini bisnis, bukan sama sekali, tapi lebih pada mengubah image bahwa di pesantren itu juga menerapkan an-nadhafatu minal iman itu benar-benar aplikatif. Jadi pesantren bebas skabies atau pesantren bebas gudik lah, misalnya begitu. Ini yang menjadi kampanye dari program Herbal Matus ini. Untuk menutup kegiatan ini dan sekaligus closing statement, kami beri kesempatan kepada Gus Govirin, selaku Sekjen OPOP, untuk menyampaikan pada forum ini. Kami persilahkan Gus Govirin, kami persilahkan, monggo. Ya, mereka. Rupanya Gus Govirin belum
berada di layar. Dr. Nikmatus Solikah, mungkin ada closing statement dari forum ini, khususnya terkait dengan Matus. Monggo kami persilakan. Terima kasih Pak Tholib, terima kasih Gus Sofirin, terima kasih para Bunyai, Pak Yai, dan para hadirin sekalian, Pak Ustadz ataupun alumni dari Pondok Pesantren. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing tentang penyakit gudik dan solusi untuk mencanangkan pesantren bebas gudik ataupun santri bebas gudik ya. Saya sangat berharap untuk bantuan Pak Yai, Bu Nyai dan semuanya untuk bersama-sama mari kita wujudkan pesantren bebas gudik agar kesan bahwa pesantren itu kotor, kesan bahwa pesantren itu adalah sumber penyakit hilang. Sehingga memang sesuai dengan Islam bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, maka kita bersihkan gudik ini dengan matus herbal. Jadi terima kasih sekali. Semoga ini bisa menjadi awal kita untuk bersama-sama menghilangkan penyakit maupun meningkatkan generasi-generasi pondok pesantren dari gangguan gudik sehingga mereka kerasan mondok, prestasi belajar juga meningkat dan menjadi santri-santri yang nantinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Nikmatus Solikah, sehat selalu, Pak Tonton, sehat selalu, dan sesi terakhir Gus Gofirin barangkali sudah rawuh di forum ini. Monitor Gus Gofirin, ngapunten. Baik, nampaknya Gus Gofirin belum berada di grup ini lagi. Para peserta Zoom pada pagi hari ini, sekali lagi alhamdulillah, terima kasih. Ternyata santri juga berhasil menemukan solusi bagi santri juga, walaupun ini butuh riset yang cukup lama, 3 tahun tadi. Dan ini menjadi salah satu solusi aplikatif, tadi disebut solusi aplikatif karena pertama herbal ini sangat pas untuk pesantren, tidak mengganggu santri yang menggunakan obat herbal ini ketika berwudu. Jadi sudah ada durasi waktu 6 jam atau 8 jam, ini masih cukup untuk jarak antar wudu, maksudnya begitu ya, antar wudu ya. Tapi kalau tadi disebut kalau menggunakan pestisida, durasinya panjang, obat belum merasuk, sudah kena wudhu lagi, hilanglah obatnya itu. Kira-kira bayangan saya begitu. Itu pertama. Kedua, bahwa gerakan anti skabies ini harus digelurakan ke semua pesantren, terutama di pesantren tradisional. Yang pertama kali adalah mindset semuanya. Kemarin saya dapat cerita dan sudah saya ceritakan juga. Ada salah satu pesantren itu ketika ada dinas kesehatan ingin memberikan edukasi terkait kebersihan, itu reject. Wes gak usah, wes ngene, santri lemu-lemu. Gitu. Ini kan soal mindset. Jadi ini kita ubah. Kebetulan saya juga alumni pesantren juga, sehingga tahu mindset tentang kebersihan ini hanya banyak disampaikan, tapi aplikasinya masih lemah di kita. Kita harus jujur itu. Demikian para peserta, Bapak Ibu dari Kopontren, dari pesantren, narasumber yang hebat, terima kasih. Kami dari Bahrul Mahfirah juga terima kasih atas perhatiannya. Wabil khusus kepada OPOP yang telah memberikan fasilitas banyak terhadap pengembangan ekonomi di pesantren, juga luar biasa terobosannya. Karena itu kita berharap nanti ada kerjasama khususnya terkait dengan Matus ini bisa menghubungi kami di nomor yang sudah saya tulis di kolom komentar, nomor 08123352 910 atas nama Abdul Tholib, mewakili dari Pondok Pesantren Bahrul Mahfirah. Nanti semua bisa komunikasi melewat nomor itu. Terima kasih sekali lagi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Semua salah dari saya dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.